Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah kami buat audit sistem informasi menggunakan framework COBIT 5 dengan domain yang dipilih yaitu DSS dan MEA pada PT Selamat Lestari Media Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi nomor 111 Kecamatan Merdoyong, Kelurahan Sukakarya, Kota Sukabumi. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Jamaludin Firdaus. Yang kedua adalah Andika Pinastika. Yang ketiga Muhammad Syahrul Insan. Keempat Ahmad Yunus. Dan terakhir adalah Renali Pamungkas. Untuk teman-teman, saya rekomendasikan menggunakan headset agar audio yang terdengar lebih jelas dan agar materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan lebih baik. Materi yang pertama adalah di dalam aktivitasnya PT Selamat Lestari Mandiri menggunakan Dealer Management System atau DMS, yaitu sebuah sistem informasi untuk menjalankan dan mengelola bisnis di perusahaan tersebut. Pada penggunaan DMS dirasakan kurang optimal karena ditemukannya beberapa kelemahan, hambatan dan permasalahan yang sering muncul dalam mendukung bisnis perusahaan. Nah, permasalahan yang sering muncul terkait penggunaan DMS ini antara lain adalah yang pertama, kegagalan pembentukan invoice, yang kedua adalah sisi nominal transaksi di sistem, yang ketiga adalah pembentukan jurnal atau laporan yang tidak sempurna, keempat adalah sistem announcement, yang terakhir adalah inventory transaction tidak bisa dirilis. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengimplementasikan sebuah model tata kelola teknologi informasi untuk DMS dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Nah, cakupan dalam penelitian ini berfokus dengan menggunakan domain DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, MI 01, dan MI 02. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pinastika. Di sini saya akan menjelaskan bagian landasan teori. Perkembangan teknologi informasi atau TI yang pesat mendorong berbagai perusahaan di berbagai bidang untuk menerapkan TI dalam aktivitas bisnisnya. Penggunaan TI terbukti dapat memberikan berbagai manfaat dalam berbagai tingkatan baik perseorangan, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Untuk selanjutnya, PT Selamat Lestari Mandiri atau Selamat Toyota adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif di Kota Sukabumi. Selamat Toyota merupakan dealer resmi dengan produk mobil bermerek Toyota yang fokus bisnisnya pada penjualan mobil, jasa servis atau bengkel mobil, dan penjualan part kendaraan. Yang terakhir, audit sistem informasi. Menurut pendapat Gondodoyoto pada tahun 2007 menjelaskan bahwa pada hakikatnya audit sistem informasi sebagai audit tersendiri dan bukan merupakan bagian dari audit laporan keuangan. Perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi atau IT governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renali Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide. Yang pertama, rumusan masalah. Di dalam aktivitasnya, Selamat Toyota menggunakan Dealer Management System atau disingkat DMS. Pada penggunaan Dealer Management System dirasakan kurang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengimplementasikan sebuah model tata kelola teknologi informasi untuk DMS dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5. COBIT 5 membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan memelihara keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan subdomain. Yang pertama DSS 01, selanjutnya DSS 02, lalu DSS 03, lalu DSS 04, lalu DSS 05, MEA 01, dan MEA 02. Selanjutnya, tujuan ASI. Tujuan audit sistem informasi secara garis besar terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, meningkatkan keamanan aset-aset perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak jadi penyalahgunaan aset. Yang kedua, meningkatkan integritas data adalah suatu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas sistem.
Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya Muhammad Hairul Insan. Control Objective for Information and Related Technology atau sering disingkat COBIT adalah framework yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau disingkat ISACA untuk manajemen TI dan tata kelola TI, dan sekarang banyak digunakan oleh bisnis. ISACA adalah pemimpin dunia yang diakui dalam tata kelola, kontrol, keamanan, dan kepastian TI. COBIT 5 sendiri terdiri dari 5 domain, yaitu yang pertama domain IDM, yang kedua domain APO, yang ketiga domain BAI, yang keempat domain DSS, dan yang kelima domain MEA. Domain IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor adalah proses tata kelola IDM berurusan dengan tujuan stakeholder dalam melakukan penilaian, optimasi risiko dan sumber daya, mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada IT dan pemantauan hasilnya. Domain APO, Plan and Organize, proses manajemen APO memberikan arah untuk penyampaian solusi atau BAI, dan penyediaan layanan dan dukungan DSS. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan identifikasi cara terbaik agar IT dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Yang ketiga domain BAI, Build, Acquire, and Implement. Proses manajemen BAI memberikan solusi dan mengimplementasikannya sehingga berubah menjadi layanan. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasikan, dikembangkan, serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Yang keempat, domain DSS atau Deliver, Service, and Support. Domain DSS berkaitan dengan penyampaian dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan serta pengelolaan keamanan dan keberlangsungan dukungan layanan bagi si pengguna. Yang kelima, domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Access. Proses manajemen MEA memonitor semua proses untuk memastikan bahwa pengarah disediakan domain yang sebelumnya diikuti. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas dan kepatuhannya. Kontrol praktis. COBIT memiliki standar kontrol praktis yang digunakan sebagai pengukur bagi sebuah organisasi. Dari domain DSS, domain ME yang digunakan oleh peneliti memiliki kontrol praktis. Domain DSS. Domain DSS yang digunakan di sini yang pertama dari DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, dan juga DSS 06. Selain itu, domain ME yang digunakan pada penelitian kali ini terdiri dari dua, yaitu ME01 dan ME02. ME01 yaitu Managed Performance and Conformance Monitoring. Yang kedua, ME02, Manage System of Internal Control. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model proses kapabilitas COBIT 5. Kapabilitas tiap-tiap proses dinyatakan dalam tingkat proses 0 atau incomplete sampai dengan 5 atau optimizing. Masing-masing capability level proses diselaraskan dengan situasi proses di organisasi, yaitu level 0 incomplete proses. Proses ini tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada tingkatan ini hanya ada sedikit bukti atau bahkan tidak ada bukti adanya pencapaian sistematik dari tujuan proses tersebut. Level 1 performance proses. Proses yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya. Level 2 managed proses. Proses yang telah mencapai tujuannya dan telah diimplementasikan lebih teratur. Level 3 established proses. Proses yang diimplementasikan dengan cara teratur kemudian telah berhasil ditetapkan dan bisa mencapai hasil pada setiap prosesnya. Level 4 predictable proses. Proses yang telah berjalan kemudian dioperasikan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Level 5 optimizing proses. Proses yang
dijalankan di atas tingkatan secara berkelanjutan yang berguna dalam memenuhi tujuan bisnis organisasi. Analisis dan pembahasan hasil pencapaian penelitian capability. Model capability merupakan alat ukur untuk mengetahui proses teknologi informasi yang ada di dealer selama Toyota. Proses pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola teknologi informasi, dan dalam kegiatan pengukuran ini akan menghasilkan penilaian tentang kondisi sekarang dari proses DSS 01 atau Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incident, DSS 03 atau Manage Problem, DSS 04 atau Manage Continuity, ME 01 Manage Performance and Conformance Monitoring, ME 02 Manage System of Internal Control. Pada pengukuran capability model ini dilakukan pengambilan data melalui kuesioner. Sampel responden yang dilibatkan untuk pengisian kuesioner adalah pada unit teknologi informasi dan user dari unit lain yang kesehariannya mengoperasikan secara langsung teknologi informasi dan mengetahui masalah yang berkaitan dengan proses yang terpilih. Analisis kesenjangan. Pada hasil pengukuran kematangan pada sistem informasi asuransi terdapat kesenjangan atau gap antara current and expected maturity level. Gap yang terlalu tinggi dapat menimbulkan permasalahan pada proses bisnis perusahaan. Bahasan selanjutnya jelaskan lebih lanjut sama rekan saya. Terima kasih. Mengenai gap maturity level management yang telah kita cari di domain DSS01 dengan aktivitas 5 dan average nilai dari aktivitas tersebut adalah 2,63, dan maturity level atau level saat ini yang telah dicapai adalah 2. Expected level atau level yang akan dicapai oleh perusahaan adalah 4 dan gapnya adalah 2. Bisa dilihat oleh teman-teman dari domain DSS01 sampai dengan ME02 terdapat gap yang berbeda-beda. Yang tertinggi adalah 2, yang terendah adalah 1. Untuk mencari rata-rata capability level untuk dealer sama Toyota menggunakan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di slide sendiri dengan keterangan YN adalah seluruh proses yang berada di level N, Z adalah jumlah proses yang dievaluasi. Nah, berdasarkan perhitungan kualitas level dealer sama Toyota berada pada level 4,5 yang artinya adalah predictable process. Nah, kesimpulan dari penelitian kami didapat bahwa selama Toyota diaudit menggunakan COVID-5 menghasilkan 6 proses subdomain yang teridentifikasi berada pada level 4 predictable process, yaitu pada subdomain DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, MI01, dan MI02. Nah, hasil dari perhitungan capability level tersebut dealer sama Toyota meraih rata-rata adalah 4,5. Nah, dari hasil capability level tersebut keseluruhan proses belum mencapai expected level atau masih jauh dari harapan dari manajemen yang telah ditentukan, sehingga memiliki gap untuk mencapai expected level. Maka keseluruhan proses harus memenuhi kriteria berupa indikator pada setiap level. Rekomendasi aktivitas yang dapat dilakukan agar mencapai expected level yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan semua proses secara tepat, membuat SOP terkait IT secara jelas dan terkonsep, memberikan penugasan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu proses, dan melakukan monitoring secara berkala. Nah, saran dari penelitian yang telah kita buat yaitu yang pertama adalah melakukan audit teknologi informasi di dealer sama Toyota menggunakan COVID-5 tetapi dengan fokus proses TI yang lainnya atau bisa menggunakan domain-domain yang lainnya. Yang kedua adalah melaksanakan perbaikan untuk meningkatkan kapabilitas level pada setiap proses yang belum mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir adalah dibuatnya sebuah prosedur pengawasan atau SOP yang nantinya dilakukan oleh staf ahli terhadap pengelolaan IT di perusahaan untuk melakukan pemantauan dari kinerja IT itu sendiri, sehingga kinerja proses bisnis di dealer sama Toyota dapat terpantau dengan baik. Nah, demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.